Untuk Bapak dan Ibu yang punya rencana beli Toyota barunya, tentunya Erwin punya promo-promo menarik untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, ngomongin promo, tentunya kita nggak kalah menarik daripada Toyota. Kita juga punya diskon spesial. Contohnya kita ada diskon unit, ada diskon subsidi, ada diskon event, dan juga ada diskon administrasi untuk bagi Bapak Ibu yang pembeliannya kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang membahas info-info seputar otomotif. Nah, hari ini di samping kanan kiri saya ada dua mobil berbeda merek, di mana di kanan ada Toyota Rush GR Sport dan kirinya sudah ada Daihatsu New Terios R Custom, di mana ini sama-sama tipe tertinggi. Dan pada video kali ini nanti kita akan bandingkan nih seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya. Nah, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Namun sebelum kita bongkar, di samping kanan kiri kita juga ada salesnya langsung. Jadi nanti teman-teman yang mau tanya-tanya seputar promonya, biar teman-teman langsung bisa dapat promo-promo terbaik. Untuk itu kita kasih waktu dulu kepada mereka. Kita mulai dari Mas Erwin terlebih dahulu. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Erwin dari Auto 2000 Sudirman Menara Astra. Apabila Bapak dan Ibu lagi cari promo Toyota terbarunya, bisa hubungin Erwin di nomor 08788 9611 444. Dan apabila Bapak dan Ibu ingin berkunjung langsung ke showroom Erwin, bisa langsung datang ke alamat Menara Astra, Jalan Sudirman, Kafling 5-6, Jakarta Pusat. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang punya rencana beli Toyota barunya, tentunya Erwin punya promo-promo menarik untuk Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ingin beli Toyota baik cash ataupun kredit, Erwin punya diskon spesial, diskon terbaik, dan kita bisa nego sampai deal. Lalu untuk yang kedua, kita ada promo DP ringan. DP mulai dari 10%. Contohnya, mobil di samping kita, Toyota Rush DP mulai 30 jutaan, lalu Toyota Avanza DP mulai 20 jutaan, untuk Toyota Veloz DP mulai 30 jutaan, dan khusus untuk Toyota Calya dan Agya, DP mulai hanya 5 jutaan aja Bapak Ibu. Lalu untuk yang ketiga, kita punya promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 3 jutaan aja, Bapak dan Ibu bisa punya Toyota terbaru dari kami. Bahkan, untuk karyawan Astra Group, kita punya paket balon payment yang angsuran mulainya hanya 1,5 jutaan aja. Promo yang keempat, kita punya bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2-6 tahun. Lalu yang kelima, kita punya promo tukar tambahnya. Jadi apabila Bapak dan Ibu ingin menukarkan mobil lamanya ke Toyota barunya, Bapak dan Ibu tinggal hubungi Erwin aja. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu capek keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak dan Ibu, merek apapun akan mendapatkan penawaran terbaik di sini. Dan untuk pembelian mobil Toyota barunya, Bapak dan Ibu akan mendapatkan diskon tambahan apabila tukar tambah di sini. Lalu yang keenam, kita akan berikan paket servis gratis meliputi jasa, servis, dan oli selama 60.000 km atau 3 tahun. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu keluar biaya servis lagi karena biaya servisnya sudah gratis. Dan yang terakhir, kita punya layanan emergency 24 jam secara gratis selama 5 tahun. Jadi, apabila Bapak dan Ibu ada kendala-kendala di lapangan dengan mobilnya, Bapak dan Ibu tinggal hubungi kami, maka tim kami akan membantu Bapak dan Ibu di lapangan secara gratis. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Ruli dari Astra Daihatsu Radio Dalam. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui seputar informasi mobil Daihatsu, bisa langsung hubungi Ruli di nomor 0857 1566 2886. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa langsung datang di Jalan Radio Dalam Raya nomor 20, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, ngomongin promo, tentunya kita nggak kalah menarik daripada Toyota. Kita juga punya diskon spesial. Contohnya kita ada diskon unit, ada diskon subsidi,
ada diskon event, dan juga ada diskon administrasi untuk bagi Bapak Ibu yang pembeliannya kredit. Dan untuk promo yang kedua, kita juga punya promo DP ringan. DP mulai dari 10% untuk mobil Terios ini, Bapak Ibu bisa langsung memiliki mobil tersebut. Nah, contohnya untuk mobil Terios ini, DP mulai dari 13 jutaan aja. Nah, untuk Xenia DP mulai dari 15 jutaan aja. Untuk Cherokee-nya DP mulai dari 14 jutaan aja. Dari Ayla-nya DP mulai dari 8 jutaan. Dan Sigra DP mulai dari 5 jutaan aja. Untuk promo yang ketiga, kita juga punya angsuran ringan. Angsuran mulai dari 2 jutaan aja, Bapak Ibu bisa langsung memiliki mobil dari Daihatsu. Bahkan untuk karyawan Astra Group, kami juga punya paket balon payment dengan angsuran mulai dari 1 jutaan saja. Yang keempat, kita juga punya bunga 0% untuk tenor 1 tahun dan bunga-bunga spesial untuk tenor 2-8 tahun. Yang kelima, kita juga punya program tukar tambah. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan unit lamanya ke mobil Daihatsu terbaru, bisa langsung hubungi Ruli. Bapak Ibu tidak perlu berkeliling showroom karena akan kita pastikan mobil lama Bapak Ibu, merek apapun akan kami berikan penawaran terbaik di sini. Bahkan Bapak Ibu jika tukar tambah di sini akan mendapatkan diskon tambahan sampai dengan 5 juta rupiah lagi. Dan untuk promo yang keenam, kita juga ada promo jasa servis sampai dengan 50.000 km atau 3 tahun. Jadi tentunya itu akan meringankan biaya bagi Bapak Ibu karena jasanya gratis. Dan untuk promo yang terakhir, kita juga ada layanan darurat Astra World sampai dengan 5 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika ada kendala di jalan, bisa langsung hubungi tim kami. Tim kami akan membantu Bapak Ibu di jalan selama 24 jam dan itu gratis. Nah, itu tadi promo-promonya langsung disampaikan ya. Jadi teman-teman yang cari mobil Toyota nanti hubungin Mas Erwin, atau yang butuh mobil Daihatsu bisa hubungin Mas Ruli. Nah, mungkin teman-teman juga sudah penasaran seperti apa perbandingan antara Toyota Rush GR Sport versus Terios R Custom 2024. Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkapnya dari Toyota Rush ataupun Daihatsu Terios, teman-teman langsung cek di kolom deskripsi karena kita selalu lampirkan harga di kolom deskripsi ya. Dan untuk selisihnya sendiri, ini antara Toyota Rush GR Sport versus Daihatsu Terios R Custom ini sekitar 1,2 jutaan aja. Jadi hampir mirip-mirip harganya. Nah, kira-kira perbandingannya seperti apa? Oke, kita mulai bongkar ya. Kita lihat di sini. Desain baru dari Toyota Rush Facelift, dia modelnya masih garis-garis horizontal, ada 4 garis yang di finishing warna black glossy, tapi sedikit dia ada bergelombang gitu ya. Untuk garis-garisnya ini di finishing warna black glossy dengan logo Toyota berwarna chrome di bagian tengahnya. Dan di bagian kirinya, dia sekarang ada tambahan emblem GR yang menandakan tipe GR Sportnya. Lalu untuk Terios, ini yang facelift, dia di atas dia nggak ada ruang terbuka tapi sudah tertutup full, ada ornamen warna black glossy ya, model-model piano tail gitu, dan ada warna merahnya di bagian atasnya yang seolah-olah kinlock atau menyambung ke dalam mata lampunya, dan di tengahnya juga dilengkapi dengan emblem Daihatsu berwarna chrome. Dan yang sedikit menarik dari Terios R Custom, ini di bagian depannya di tengah ini sudah dilengkapi dengan kamera depan nih, karena Terios R Custom sudah dilengkapi dengan kamera 360. Berbeda dengan Toyota Rush yang belum ada kamera 360-nya. Lalu kita lihat di sini pada lampu-lampunya tidak ada perbedaan. Jadi untuk lampu utamanya sama-sama LED multireflektor. Kemudian lampu senjanya juga sudah LED model garis yang di bawah. Dan untuk lampu sennya ini sama-sama bolam halogen, tidak ada perbedaan. Dan kita lihat di bawah ini juga sama-sama ada fog lamp dengan bolam halogen. Tapi untuk housingnya, untuk Toyota Rush ini modelnya kayak horizontal, mengarah ke tengah ya, di atas bumpernya. Ini di finishing warna black glossy dengan motif honeycomb ya, yang terbaru atau facelift ini. Sedangkan untuk Terios, dia modelnya vertikal ke atas ya, di finishing warna black glossy juga. Tapi menariknya dia sudah ada tambahan lampu DRL kanan kirinya LED ya. Jadi tentunya lebih lengkap di lampu-lampunya juga. Lalu selain itu, Toyota Rush di sini nggak dilengkapi dengan corner sensor. Dan Terios R Custom dia sudah ada corner sensor depan nih, kanan kiri. Jadi pada saat di tempat sempit atau di kemacetan ini tentunya akan membantu juga untuk mengantisipasi objek-objek di depan kendaraannya juga. Dan untuk bumper bawahnya kita lihat untuk Toyota Rush body kitnya modelnya seperti ini, dan untuk Daihatsu Terios dia body kitnya seperti ini dengan ruang kisi-kisi terbuka yang lebih lebar ya, karena di atasnya
tidak ada ruang terbuka di grillnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota Rush GR Sport 2024. Dan ini adalah tampak depan dari Daihatsu Terios R Custom 2024. Dan ini adalah perbandingan antara Toyota Rush GR Sport versus Daihatsu Terios R Custom 2024. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Daihatsu New Terios ataupun Toyota Rush, ini tidak ada perbedaan ya. Jadi dibekali dengan mesin yang sama persis, yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVTi. Di mana dengan mesin ini, keduanya ini juga memiliki tenaga yang sama, yaitu di 104 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 13,9 kgm pada 4200 rpm. Dan baik Toyota Rush ataupun Terios ini juga menariknya sama-sama masih menggunakan penggerak roda belakang ya. Jadi yang suka dengan penggerak roda belakang, tentunya dua mobil ini adalah mobil yang sangat recommended untuk dimiliki teman-teman semuanya. Dan di sini kita lihat pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam, baik Toyota Rush ataupun Terios tidak ada perbedaan. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya kita lihat di sini untuk Daihatsu Terios R Custom ataupun Toyota Rush GR Sport ini velgnya modelnya sama persis, warnanya juga sama, two-tone polish black and silver dengan profil ban yang sama juga di 215/60 velg R17 ya. Rem depannya di sini juga sudah cakram, sudah dilengkapi juga dengan teknologi ABS, EBD, VSC dan hill start assist, tidak ada perbedaan juga. Lalu sedikit beda kalau kita lihat di atas rodanya. Untuk over fendernya Toyota Rush yang facelift ini dia kelihatan lebih lebar di finishing warna black glossy ya. Dan ini seolah menyambung ke set body moldingnya sampai ke roda belakangnya. Lalu untuk Terios dia masih model sama ya, warna black dove dan sedikit agak tipis gitu ya dibandingkan dari Toyota Rush-nya. Ini juga seolah-olah menyambung sampai ke roda belakangnya juga. Lalu di bagian sampingnya untuk body kitnya Toyota Rush dia full warna hitam dove di bawahnya. Dan di atasnya ada set body molding. Ini warna black glossy serta ada warna dark grey-nya juga gitu ya. Jadi kelihatan baru di Toyota Rush ini. Dan untuk Terios R Custom juga nggak kalah sporty. Di finishing warna black dove ya, baik set body molding dan body kitnya. Serta ada tambahan list di bawahnya berwarna silver. Dan menariknya juga ada tambahan emblem custom berwarna silver. Kemudian kita bandingkan untuk spionnya, ini untuk covernya ini sama persis ya, warna black glossy baik Rush ataupun Terios R Custom. Ini di finishing warna black glossy, sama-sama ada lampu sen juga. Pengaturan kacanya sama-sama elektrik, sudah bisa dilipat, buka otomatis sama juga. Dan sudah connect dengan remote-nya ya untuk Toyota Rush. Tapi untuk yang Terios R Custom ini belum connect dengan remote-nya, nanti kita tunjukkan pas dikunci. Tapi menariknya di Terios R Custom dia ada kamera samping di bawahnya, karena kameranya sudah kamera 360. Lalu kita lihat di bawah kacanya sama-sama ada list berwarna chrome yang menyambung dari kaca samping depan sampai belakangnya. Sama-sama ada talang air juga ya di sini. Kemudian di atasnya juga sama-sama ada roof rail, tidak ada perbedaan. Dan kita lihat untuk handle pintunya ini sedikit beda ya. Sama-sama model tarik, sudah ada smart entry untuk Toyota Rush, tapi dia di finishing warna black glossy. Sedangkan untuk yang Terios R Custom di finishing warna body. Dan kita lihat untuk roda belakangnya tentunya sama persis dengan depannya. Ini tidak ada perbedaan baik model dan ukurannya ya. Sama-sama remnya juga sama-sama tromol di roda belakangnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota Rush GR Sport 2024. Dan ini adalah tampak samping dari Daihatsu New Terios R Custom 2024. Sekarang kita bandingkan eksterior belakangnya. Dari atas untuk antenanya ini sama-sama pakai shark fin antena. Warna body juga ya, tidak ada perbedaan. Kita lihat di bagian atas ini Toyota Rush sudah ada roof spoilernya. Warna body, di tengahnya ada stop lamp juga. Dan menariknya kaca Toyota Rush ini sudah defogger ya. Jadi sudah anti embun dan dilengkapi dengan wiper belakang juga. Lalu untuk Terios juga sama. Untuk roof spoilernya modelnya sama juga ya. Ada stop lamp di tengahnya juga. Tapi sedikit disayangkan tipe tertinggi R Custom belum kaca defogger, jadi belum anti embun untuk kacanya, tapi tentunya sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Lalu di bagian tengahnya, di sini ada tambahan garnish ornamen berwarna black glossy full ya, lebih lebar untuk Toyota Rush dengan logo Toyota di bagian tengahnya berwarna chrome, serta di bawahnya juga dilengkapi dengan kamera belakang. Jadi untuk Toyota Rush hanya kamera belakang aja, tidak ada kamera 360. Lalu untuk Terios R Custom, ini ada tambahan garis juga ya, berwarna
black glossy tapi sedikit lebih kecil, dan dia ada tambahan strip atau garis warna merahnya ya, dengan logo Daihatsu berwarna krom juga, dan tentunya dilengkapi dengan kamera belakang, apalagi Terios Air Custom sudah ada kamera 360-nya. Lalu untuk lampu-lampu belakangnya, ini tidak ada perbedaan baik segi desain dan juga untuk lampu-lampunya ya. Ini untuk lampu rem, lampu belakangnya sudah LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya ini sama-sama masih bolam halogen, tidak ada perbedaan. Lalu kita lihat di bumper tengahnya, ini sama-sama ada 2 titik parkir sensor, tidak ada perbedaan, hanya 2 ya selain ada kamera tadi. Kemudian kita lihat bumper bawahnya Toyota Rush modelnya seperti ini ya. Ada warna abu-abu di bagian tengahnya dan 2 lampu reflektor kanan dan kirinya. Dan untuk yang Terios Air Custom, dia model bumpernya seperti ini ya, kelihatan lebih lebar gitu ya. Dan untuk lampu reflektornya, dia modelnya vertikal ke atas. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota Rush GR Sport 2024. Dan ini ada tampak belakang eksterior dari Daihatsu Terios Air Custom 2024. Dan ini adalah perbandingan antara Toyota Rush GR Sport dan Terios Air Custom eksterior belakang 2024. Nah, untuk kuncinya ini sama persis ya secara desain dan juga tombol-tombolnya ya. Sama-sama keyless atau smart key. Di depannya di sini ada tombol lock dan unlock sama, di belakangnya dia bedanya logonya tentunya ya, logo Toyota dan Daihatsu. Jadi secara kunci ini penampilannya sama persis. Tapi kalau kita kunci ya, ini berbeda nih. Kita lihat ya, kalau Toyota Rush dia langsung terlipat otomatis, tapi Terios Air Custom tertinggi dia belum bisa terlipat otomatis ya. Jadi pada saat dikunci nggak bisa melipat otomatis, beda sama Rush gitu ya. Dan saat di unlock atau kita buka kuncinya, sayangnya memang Toyota Rush juga nggak langsung membuka otomatis, tapi saat dihidupkan mesinnya, dia nanti akan membuka otomatis. Artinya spionnya dia sudah connect dengan kunci dan mesinnya gitu ya. Beda dengan Terios yang belum gitu. Dan ini sama-sama keyless, jadi teman-teman bisa juga nih kalau dikantongin nggak perlu ngeluarin kunci. Kita lihat di sini sama-sama ada tombol Smart Entry ya. Jadi kalau kita tekan tombol ini, nah ini kita sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya ya. Jadi keduanya sama, sudah keyless atau Smart Entry. Nah, untuk door trim Toyota Rush tipe GR Sport, kita lihat sekarang yang facelift didominasi warna full hitam seperti ini ya, termasuk di bagian armrestnya. Ini lapisan soft touch atau kulitnya juga warna hitam dengan jahitan warna hitam ya. Di atasnya dia ada lapisan fabric sedikit gitu ya, warna hitam juga. Kemudian di sini dia handle pintunya sudah dilapis chrome. Ada tombol-tombol power window ya, auto hanya di bagian drivernya aja. Ada pengaturan untuk spionnya termasuk untuk melipat. Dan di bawah dia ada speaker, ada 2 cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya, ini yang facelift di Toyota Rush GR Sport juga didominasi warna hitam semuanya ya. Di bagian kanannya ada kisi AC, ini warna silver ya untuk listnya. Kemudian di atasnya juga ada tweeter atau speaker tambahan. Lalu di bagian soft touch tengahnya ini warna full hitam ya dengan jahitan warna hitam juga. Di sini ada tombol untuk menyalakan mesinnya sudah smart engine, ada tombol idling stop dan juga ada tombol traction control juga ya. Lalu di bawah di sini ada laci terbuka kecil. Dan kita lihat di sini untuk bajoknya Toyota Rush GR Sport tipe tertinggi, dia masih full bahan fabric atau kain warna hitam dengan motif garis-garis di tengahnya ya. Dan di sini juga ada emblem GR-nya di bagian headrest-nya. Kemudian di sini untuk pengaturan sandarannya masih manual, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok juga masih manual, dan ada untuk maju mundurnya dia masih manual ya. Lalu di samping ini ada plat tambahan warna full hitam dengan motif garis-garis, dan untuk karpetnya dia di finishing warna hitam dan ada logo GR-nya khusus untuk yang tipe GR Sport. Untuk setirnya ini masih sama juga ya, modelnya 3 spoke, sudah dilapis kulit dengan jahitan warna hitam juga, ada aksen-aksen silver di kanan kiri dan bawahnya ya, lengkap dengan logo GR di bagian bawahnya. Kemudian di tengahnya juga ada logo Toyota berwarna chrome serta dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi ya. Kemudian ada tombol untuk mengangkat telepon juga ya di bagian kanannya, dan di kirinya ada mode untuk pengaturan head unit audionya atau audio suite controlnya ya. Dan untuk setirnya ini dia juga baru diaturnya naik turun aja nih, belum bisa maju mundur ya, jadi belum ada perubahan. Kemudian di belakang setir sebelah kanan standar juga ada saklek untuk menekan lampu-lampunya, lengkap dengan pilihan auto yang GR Sport ini. Dan di kirinya ada saklek untuk menekan wiper depan dan belakangnya yang standar. Untuk penyalakan mesin ini juga belum ada perubahan, sudah keyless ya, jadi injak rem lalu tekan tombol smart engine-nya yang di kanan kita nyalakan.
Saat dinyalakan kita lihat tampilan speedometernya juga masih sama, belum ada perubahan, jadi masih analog ya. Dan kalau dinyalakan lampunya, dia aksennya juga sama, cahaya warna putih gitu ya. Ada background hijaunya, kemudian di kiri RPM, di kanannya kecepatannya lengkap dengan indikator-indikator seperti pintu, seat belt gitu ya. Semuanya masih analog, termasuk MID di tengahnya juga masih analog ya. Dan ini ada indikator untuk eco indikator juga. Jadi untuk speedometer belum ada perubahan. Nah, di tengah ini kelihatan mencolok ya, jadi perubahan di head unitnya cukup besar, jadi dia kelihatan menonjol seperti ini ya. Dan ini kalau dilihat-lihat, ini hampir mirip yang ada di Innova Scenic ya, jadi fitur-fiturnya pun sama, ukuran besarnya juga sepertinya sama juga gitu ya. Cuman bedanya nggak floating ya, jadi masih tertanam di tengah kayak gini gitu ya. Kita lihat di sini ada Apple CarPlay, Bluetooth, ada media. Ini shortnya bisa dari USB ya. Kemudian kita lihat lagi ada untuk koneksi ke telepon. Di sini ada Apple CarPlay, Android Auto juga ya. Screen mirroring juga bisa dengan aplikasi, dengan Auto Link juga bisa ya. Kemudian apps di sini ada voice command juga, ada M-Toyota, Notifi, bahkan bisa ngecek saldo e-money juga ya untuk e-tol. Dan kita lihat ada menu setting Android Auto ya. Jadi secara head unit ini kayaknya punyanya yang di Innova Scenic gitu ya, dipasang di sini jadi agak kebesaran, jadi makanya dia agak menonjol gitu ya. Dan kalau dirubah ke R, ini sayangnya Rush GR Sport sekalipun tipe tertinggi facelift, dia masih kamera belakang aja ya, jadi belum ada kamera 360-nya juga gitu ya. Dan kita lihat di sekitarnya ya masih sama, warna black glossy dengan list warna silver yang menyambung sampai ke bawah. Dan ini tapi kelihatan lebih kekar gitu ya. Kalau yang semula kan dia warnanya itu putih gitu ya, sekarang diganti warna silver ya di kanan kirinya. Dan di bagian bawah audionya di sini ada pengaturan AC-nya masih sama ya, sudah digital. Di sini ada untuk pilihan auto climate-nya juga, jadi sudah auto, ada sirkulasi udaranya juga gitu ya. Tapi untuk arah semburannya juga masih sama ya, hanya mengarah ke badan nih, nggak bisa diatur badan ke kaki gitu. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini nggak banyak perubahan ya, hanya diganti warna putihnya ke warna hitam dan head unitnya aja gitu ya, perubahannya di situ. Kemudian di bawah sini dia juga ada power outlet ya untuk ngecas, bisa dari sini ya. Dan di sini kosong, nggak ada port USB-nya. Di bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka. Untuk model tuas transmisinya juga masih sama, belum ada perubahan. Matic-nya seperti ini ya, masih Matic biasa, belum CVT. Di sini ada aksen-aksen warna silver juga di bawahnya ya, jadi masih sama. Pilihannya parkir, modul netral, drive 3, 2, dan L ya. Jadi masih model AT biasa sampai di gigi 1 atau L. Untuk rem tangkanya juga belum ada perubahan, jadi masih model tarik ya, tombolnya warna chrome, di bawahnya juga masih sama, ada laci-laci kecil gitu ya. Untuk konsol boxnya juga masih sama, dilapis kulit warna hitam ya, jahitannya warna hitam, dan kalau dibuka hanya ada box aja ya, jadi belum ada tambahan wireless charger kayak yang ada di Terios-nya gitu ya. Jadi ini hanya konsol box aja. Di depan ini juga masih ada laci tertutup ya, untuk penyimpanan barang-barang cukup lumayan, dan di atasnya yang semula putih ini diganti yang hitam tadi gitu ya, jadi full hampir warna hitam gitu ya. Ada airbag depan untuk penumpang depan ya. Kemudian di sisi AC kirinya juga ada list warna silvernya. Kemudian kita lihat di bagian pilar atasnya ini juga dia ada airbag ya untuk di pilar-pilarnya, karena airbag keras itu sudah full ya. Kemudian ada sun visor di sini lengkap dengan kaca dan juga lampu tambahan ya warna kuning. Ada pegangan tangan di sini ya, sudah retract. Di tengahnya lampu cabinnya juga masih sama ya, warna kuning juga lengkap dengan indikator ke pintu juga. Lalu ada tempat kacamata, dan di sini juga dia ada spion dalamnya masih standar ya. Dan secara keseluruhan ini perbedaannya dari pilar ke atas, ini dia didominasi warna hitam pekat ya. Kalau sebelumnya kan masih agak terang-terang gitu ya, warna abu-abu gitu ya. Tapi sekarang full hitam pekat gitu ya. Dan di bagian depan drivernya juga ada sun visor, menariknya ada kaca juga dan lampu tambahan. Kemudian di sini juga ada airbag lagi ya. Kemudian kita lihat di sini juga ada seat belt dengan 3 titik penguncian kanan kiri ya. Tentunya sudah protection dan fast limiter, dan untuk headrestnya juga sama, masih bahan fabric dengan logo GR juga ya untuk identitas tipe GR-nya. Kemudian di sini juga ada airbag samping di jok penumpang depannya karena airbagnya sudah full. Dan kita lihat di bawah dia ada satu upper dan satu set karpet alas dengan emblem GR juga. Untuk door trim dari Daihatsu Terios tipe R Custom ini hampir sama persis dari yang ada di Toyota Rush GR Sport. Sedikit beda, itu kalau kita lihat di bagian armrestnya yang lapisan soft touch ini ada jahitan warna merah ya, sedangkan Toyota Rush tadi full warna hitam semuanya. Dan selebihnya ini sama persis, tidak ada perbedaan.
Kita langsung masuk ke dalam aja. Di dalam nuansa dashboardnya juga hampir mirip-mirip juga ya. Nuansanya full warna hitam dan di sini ada sedikit list jahitan warna merah bedanya ya. Termasuk di bagian sebelah kanannya ini ada lapisan soft touch yang ada jahitan warna merahnya. Lalu untuk perbedaan laginya itu ada di bagian tombol-tombolnya. Ini untuk Terios Air Custom ada tombol kamera 360 dan ada untuk corner sensor depan ya, karena sudah pakai kamera 360 dan corner sensor depan yang tidak ada di Toyota Rush. Dan selebihnya ini sampai bawah sama. Dan menariknya lagi untuk Terios Air Custom dia sudah kombinasi kulit ya. Untuk joknya ini ada lapisan kulit kanan kirinya sampai belakang, di tengahnya fabric. Dan lagi-lagi ada jahitan-jahitan kayak merah-merah gitu, jadi kelihatan lebih sporty gitu ya. Dan untuk pengaturan sadarannya sama, masih manual. Pengaturan ketinggian jok juga masih manual. Maju mundurnya juga sama, masih manual. Ada plat warna hitam juga. Tapi untuk karpetnya, kalau Terios Air Custom, dia mendapatkan karpet 3D ya, untuk karpet bawahnya. Untuk setirnya, ini modelnya sama persis, termasuk jahitannya juga warna hitam. Bedanya hanya nggak ada logo JR, dan logo tengahnya tentunya Daihatsu. Dan yang lainnya, ini sama persis, termasuk pengaturannya hanya bisa naik turun, belum bisa maju mundur juga. Jadi setirnya ya mirip-mirip juga gitu ya. Dan kita lihat untuk nyalakan mesin ini juga sama. Kalau matic, injak rem, lalu tekan tombol smart button-nya, posisinya di kanan juga tidak ada perbedaan. Kita nyalakan. Saat kita nyalakan, tampilan dari speedometernya bahkan ini copy paste banget ya. Jadi benar-benar mirip, tidak ada perbedaan dari Toyota Rush GR Sport. Kita ke tengah. Di tengahnya juga nuansanya sama ya, di finishing warna black glossy, ada list warna chrome, ada dua kisi-kisi AC terbuka juga ya, dan di tengahnya ada tombol lampu hazardnya. Bahkan bedanya itu di audionya nih. Kalau Terios Air Custom walaupun tipe tertinggi, dia masih lebih kecil dari yang ada di Toyota Rush GR Sport yang baru tadi ya. Untuk Toyota Rush GR Sport yang baru, dia lebih besar gitu ya, yang sama kayak yang ada di Innova Xenic, dia lebih besar sekitar 10 in. Kalau ini dia masih sekitar 8 in gitu ya. Jadi untuk audionya unggul di Toyota Rush GR Sport. Tapi kalau dirubah ke R gitu ya, untuk Terios menariknya kameranya sudah 360, beda sama Toyota Rush yang hanya kamera belakang aja. Kemudian di bawah ini juga ada tempat penyimpanan untuk e-tol, dan pengaturan AC-nya juga tombol-tombolnya sama persis ya, digital kayak gini, tidak ada perbedaan. Sedikit beda di bagian bawah nih, ada power outlet dan juga ada port USB ya. Kalau Toyota Rush tadi nggak ada port USB-nya, karena di audionya langsung bisa connect USB. Dan di kanan kirinya dia ada warna silver juga kayak tiang gitu, sama persis juga, tidak ada perbedaan. Jadi secara keseluruhan, secara dashboard fullnya ini hampir mirip-mirip juga. Kelihatan beda di head unit audio dan jahitan warna merahnya aja. Untuk tas transmisinya bedanya di model pegangannya aja ya. Jadi untuk Terios Air Custom modelnya seperti ini, di bawahnya ini sama persis ya. Jadi ada aksen warna silver dan pilihannya juga sama. Parkir, mundur, netral, drive 3, 2, dan L. Jadi tidak ada perbedaan. Untuk teknologi transmisinya juga masih konvensional, belum pakai yang CVT. Kemudian di rem tangannya juga sama ya, masih model tarik, tombolnya warna chrome juga. Tapi bedanya sedikit, ada tambahan warna silver kanan kirinya walaupun nggak terlalu kelihatan. Laci-lacinya sama di bawah. Dan bedanya itu di konsol boxnya ya. Dia tentunya sudah dilapis kulit sama, tapi jahitannya tentunya warna merah senada dengan jok-jok dan door trim-nya. Tapi bedanya lagi, kalau kita buka nih ya, di atas dia sudah ada wireless charger yang tidak ada di Toyota Rush GR Sport nih. Jadi teman-teman kalau lupa bawa kabel, tetap nggak khawatir ya. Jadi kalau ada aplikasi wireless charger bisa ngecas juga gitu ya. Dan untuk box di dalamnya ini tidak ada perbedaan ya, kurang lebih besarnya sama juga. Kemudian di depan juga lacinya sama, ukurannya sama. Bedanya di sini lapisan kulitnya dia sudah ada jahitan-jahitan warna merah tadi gitu ya. Lalu di atas juga ada airbag, sama ada tweeter juga di pojokan, dan kisi-kisi AC-nya juga ada warna silvernya. Kemudian di plafon atasnya ini hampir sama persis, sama-sama ada airbag di pilar kanan kirinya. Kemudian ada pegangan tangan di kiri. Untuk lampunya juga sama-sama bola halogen kuning ya. Ada tempat kacamata sama juga. Spion dalamnya juga sama, masih standar. Di kiri sini spionnya juga dia ada kaca yang bisa dibuka tutup ya, dan ada lampunya. Tapi sedikit beda di bagian sun visor di drivernya. Kalau Toyota Rush tadi dia ada kacanya tambahan gitu ya, dan lampu. Di sini tidak ada polos seperti ini. Kemudian untuk seat belt-nya sama ya, kanan kiri 3 titik penguncian dengan teknologi pro tensioner dan force limiter. Headrest-nya bedanya sudah dilapis kulit ya, karena joknya sudah kombinasi.
Ada airbag samping juga sama, tidak ada perbedaan. Dan di bawah dia juga ada apar dan satu set karpet alas. Bedanya karpetnya sudah 3D ya untuk Terios Air Custom. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Untuk Toyota Rush GR Sport, ini tentunya sama kayak depannya, sekarang didominasi warna full hitam. Di bagian armrestnya juga ya, kayak depannya warna hitam dengan jahitan warna hitam. Dan ada one fabric juga di atasnya warna hitam juga. Lalu di sini untuk handle pintunya kayak depannya juga warna chrome. Dia ada laci terbuka kecil di atas ini, ada tombol power window dan ada laci lagi ya. Kemudian di bawahnya tentunya ada speaker, satu cup holder dan ada door pocket yang cukup panjang. Dan di bawah sini dia ada tambahan garnish warna hitam juga gitu ya, polos. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di baris keduanya ini tidak ada perubahan ya, bahkan hampir sama persis. Memang tidak ada perubahan. Dari lutut saya jaraknya juga sama, kemudian di headroomnya juga tingginya sama gitu ya. Lalu pegangan tangan kanan kiri sama, AC double blowernya juga sama ya. Ada 3 blower dengan pengaturan di kanan. Untuk lampu cabinnya juga masih warna kuning. Lalu di sini juga ada airbag samping ya, kanan kiri, karena airbag Toyota Rush itu baik tipe G ataupun GR Sport sudah full sampai belakang. Dan di sini dia juga ada seat belt ya. Ini sudah 3 titik penguncian kanan kiri, dan juga tengahnya di sini juga ada 3 titik penguncian juga dari atas ya. Kemudian untuk headrestnya juga masih sama, 3 headrest yang sudah adjustable semuanya, tapi belum ada armrest juga ya, walaupun yang sudah facelift sekalipun. Ada Isofix di bawah sini sama, kemudian kantong-kantong di depan sini ya, kanan kiri, dan di bawah ini ada tempat penyimpanan untuk cup holder ya, kalau dibuka di sini, dan juga ada power outlet di bawahnya. Jadi untuk ngecas bisa dari sini dengan tambahan karpet alas dengan logo GR untuk yang tipe GR Sport. Sekarang kita bandingkan untuk interior baris kedua dari Terios Air Custom ya. Kita buka. Nah, perbedaan di door trim belakangnya ini juga sama kayak depannya, hanya di jahitan warna merah yang ada di bagian armrestnya yang sudah dilapis kulit warna hitam. Jadi selebihnya ini sama persis. Kita langsung masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Terios Air Custom ya. Secara ruang cabin ini tentunya dimensinya sama, baik dari jaraknya, di headroomnya, lalu fitur-fiturnya juga hampir sama nih. Jadi ada pegangan tangan kanan kiri retract, AC double blowernya ada 3 blower dengan pengaturan kanan. Di sini juga ada lampu cabinnya warna kuning juga ya. Dan untuk di pilar belakangnya dia juga ada airbag kanan kiri juga ya. Jadi ada 8 airbag sama persis. Tapi bedanya di sini kelihatan ya, karena joknya sudah dilapis kulit sebagian gitu ya. Jadi headrestnya di sini sudah dilapis kulit, ada 2 aja gitu ya. Kalau Toyota Rush tadi belum dilapis kulit tapi sudah ada 3, ini hanya 2. Jadi kalau penumpangnya ada 3, tengahnya nggak dapat headrest gitu ya. Selain itu bedanya lagi, disayangkan Terios Air Custom tipe tertinggi nggak ada Isofix juga. Dan untuk seat beltnya itu kanan kirinya sudah 3 titik penguncian, dan di tengahnya untuk Terios Air Custom sekalipun ini hanya 2 titik penguncian ya. Jadi bedanya seat belt tengahnya 2 titik penguncian, nggak ada headrest juga gitu. Dan di depan ini kantong-kantongnya ada 2 juga, dan menariknya ini sudah dilapis kulit ya, karena joknya sudah dilapis kulit di belakangnya. Dan di bawah ini ada penyimpanan sama ya untuk cup holder, dan ada power outlet juga di bawahnya. Serta bedanya sedikit karpetnya ya, tentunya dia sudah pakai karpet 3D untuk Terios Air Custom. Sekarang kita masuk ke baris ketiga dari Toyota Rush ya. Kita buka di sini untuk pelipatan jok tengahnya simple, karena sekali jebretan langsung terlipat full ya. Kita masuk ke dalamnya jadi mudah. Tapi sayangnya ini mobil SUV nggak ada pegangan tangan di sini ya. Jadi harus pegangan di atas sini. Nah, di baris ketiganya ini lumayan longgar ya. Tapi ini kalau jok tengahnya sudah dimajuin kayak gini nih. Kalau misalkan kita mundurin full, kita pengen tahu. Nah, seperti ini nih. Tetap masih ada jarak, jadi masih lumayan lah ya. Dan di sini juga dia ada headrest 2 kanan kiri dengan jok yang belum dilapis kulit juga, tentunya kayak depan-depannya ya. Kemudian dia ada seat belt juga di sini. Kanan kiri 3 titik penguncian, ada 2. Dan di kanan kirinya juga ada laci-laci terbuka ya, ada cup holder juga.
Bahkan menariknya di sebelah kiri, dia selain ada speaker kanan kiri, juga ada power outlet nih. Jadi di baris ketiganya, teman-teman tetap bisa ngecas langsung di baris ketiganya. Dan menariknya Toyota Rush, itu di atas juga tetap mendapatkan pegangan tangan yang sudah retract sampai di baris ketiganya juga. Sekarang kita bandingkan baris ketiga dari Terios Air Custom ya. Untuk pelipatan jok tengahnya sama persis, sekali jebretan. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam ini perbedaannya kelihatan sekali. Jadi di bahan joknya yang sudah kombinasi kayak di depan-depannya beda sama Rush yang masih bahan fabric semuanya ya. Termasuk di headrestnya juga tentunya sudah dilapis kulit karena sudah kombinasi untuk joknya. Dan untuk seat beltnya sama, ini sudah 3 titik kuncian, ada 2, laci-lacinya juga sama modelnya, ada speaker kanan kiri dan ada power outlet di belakang juga nih ya. Dan di atas juga ada pegangan tangan. Jadi di area baris ketiga bedanya hanya bahan joknya yang sudah kombinasi. Sekarang kita bandingkan untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini sama-sama masih manual, termasuk Toyota Rush yang tipe tertinggi. Kita lihat di sini bagasinya standar mobil 3 baris, memang nggak terlalu luas, tapi lumayan ya, masih bagasi seperti ini masih dapat gitu ya, untuk 2 koper cabin itu masih bisa muat gitu ya. Dan kalau teman-teman mau lipat jok baris ketiganya, ini pelipatannya 2 kali ya. Dan ini masih yang model ke depan gitu ya arahnya. Nah, ini bisa setengah-setengah atau dua-duanya kayak gini ya. Ini tentunya bagasinya jadi luas dan dia juga mendapatkan lampu penerangan di bagasi juga nih. Jadi bagasi Toyota Rush ya kurang lebih seperti ini aja ya. Kita tutup. Kita bandingkan dengan Daihatsu Terios Air Custom. Bukanya sama, masih manual. Dan kita lihat di sini secara space dan nuansa sama persis, tidak ada perbedaan. Begitu pula dengan pelipatan joknya, juga dia ke depan setengah-setengah ini. 2 kali kerja juga sama. Dua-duanya bisa juga kayak gini. Ada lampu penerangan juga di belakang sini. Dan bedanya itu kalau teman-teman beli Daihatsu itu selalu dapat Cargonet ya. Beda sama Toyota itu teman-teman beli yang luxury dulu, baru mendapatkan Cargonet seperti ini nih. Kalau Daihatsu semua tipe dari termurah sampai paling mahalnya dia selalu mendapatkan Cargonet gratis. Hanya beda di itu aja untuk bagasinya. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap perbandingan antara Toyota Rush tipe GR Sport versus Daihatsu Terios tipe Air Custom ya. Teman-teman tadi sudah lihat sendiri seperti apa perbandingannya. Nah, nanti teman-teman yang butuh informasi promo Toyota langsung hubungin Mas Erwin, atau butuh info promo Daihatsu bisa langsung nego sama Mas Ruli ya. Jadi teman-teman langsung japri aja kebutuhannya, tipe yang mana, langsung disampaikan ke mereka. Bahkan kalau mau test drive teman-teman langsung janjian aja. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.